Ya pemirsa, yang namanya sampah itu jangan sampai jadi beban orang lain. Mulai dari penggunaan barang-barang di rumah kita harus memilah dan memilih. Kemudian sampah-sampah juga kita harus atur sehingga jangan semuanya menjadi urusan petugas ya, atau dinas kebersihan atau orang-orang yang kita anggap inilah kerjaannya dinas lingkungan hidup misalnya gitu kan. Tapi lebih afdol kalau Mas Dadan yang bicara. Kira-kira apa yang harus disampaikan kepada penonton biar jaga lingkungan dan kebersihan? Kalau ini sih ya untuk para pemirsa semua, terutama warga DKI, ya, buang sampah pada tempatnya, cintai juga lingkungan kita di sekitar kita, jaga kebersihan juga, karena tahu sendiri akibatnya sampah di mana-mana, kan mampet juga, bisa banjir juga. Iya, biar Mas Dadan nggak usah nyelam-nyelam terus ya. Pak Haryadi, soal sampah ini kan produksi sampah warga Jakarta kan lumayan banyak ya Pak ya. Ya. Bapak ada nggak angka atau statistik per hari kita sampai berapa yang harus dibawa ke pembuangan akhir? Betul. Jadi sampah yang diangkut ke Bantar Gebang itu berkisar 7.000 ton. 7.000 ton per hari. ton per hari? Iya. Itu kalau dijajarkan itu dengan kendaraan bisa 1.200 lebih kendaraan truk. Pak, itu bisa jadi pulau sendiri, Pak. Sendiri. Kalau fasilitas untuk pengangkutan sampah itu milik Pemprov kan, Pak? Iya. Truk-truknya ya? Betul. Cukup nggak? Iya, sejauh ini memang kita optimalkan. Berapa banyak? 1.200 yang sudah tersebar di masing-masing wilayah. Nah, kemudian juga ditambah termasuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk membuat tempat pengolahan sampah terpadu di tingkat kota. Jadi tidak lagi nanti bersandar di Bantar Gebang, tapi juga nanti di tingkat kota itu yang disebut yang dikenal dengan ITF tadi. Nah, itu nanti akan dikembangkan di sana sehingga sampah akan semakin tereduksi. Begitu juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dinas lingkungan hidup agar paradigma yang tadi saya sampaikan, pengurangan sampah pada sumbernya, ini sedang kita terus giatkan. Sosialisasi, edukasi bersama dengan UKPD yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ke sekolah, pada masyarakat, memberdayakan bank sampah, kemudian juga kita juga ikut bergiat di dalam pelaksanaannya, ya mudah-mudahan sampah akan semakin berkurang kepada titik akhir dan selesai pada sumbernya. Ya, memang harus dimulai dari awalnya ya Pak ya. Betul. Tapi saya jadi penasaran sih Pak, sebenarnya sampah itu kalau udah nyampe di Bantar Gebang, itu diproses jadi apa, dibakarkah, diolah atau diapain sih Pak? Ya, memang yang dilakukan saat ini ada sampah yang dibuang ke Bantar Gebang itu ada yang dimanfaatkan untuk composting. Untuk composting, kemudian juga sedang dikembangkan dengan energi listrik, power house. Oh iya. Nah, itu sudah dilakukan dan sekarang setelah diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan saat itu sudah meningkat megawattnya dari yang tadinya setengah menjadi 1. Iya, iya. Jadi sampah bisa bawa berkah ya Pak. Bawa berkah. Gitu. Oke. Dan bagi pemulung juga di sana juga luar biasa, diperhatikan juga oleh pemerintah provinsi. Ini ya, sumber penghasilan juga ya. Nah, Mas Dadan, coba dong curhat ke Pak Haryadi nih, suka duka nih sama pemirsa. Sukanya apa, dukanya apa menjadi petugas PPSU? Untuk sukanya dulu ya. Ya, sukanya dulu. Sukanya karena pertama nyaman juga ya, kerjaannya nyaman. Senang juga, dari timnya juga solidaritasnya tinggi. Berikut pun dengan pejabat di kelurahan juga kita seperti keluarga. Gampang ya kalau komunikasi ya. Betul. Bagus itu. Terus dukanya? Sempat ada omongan dari masyarakat. Nggak usah dengerin. Omongannya apa? Ya seperti hinaan lah pernah. Oh iya, nggak usah didengerin. Iya. Ya. Yang ngomong begitu karena nggak ngerti, ya kan? Betul. Nah, kalau kita apa-apa dengerin kata orang, kita nggak akan pernah sukses, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan nih dari penonton kita nih, kalau ngelihat Mas Dadan sama teman-teman itu kan berinteraksi dengan sampah, ya kan? Kadang kan ada lalat di mana-mana gitu kan, nyemplung ke got itu sempat ini nggak sih gatal-gatal atau ada masalah kulit gitu? Kalau itu sih enggak. Enggak ya? Gimana cara ngatasinnya tuh? Untuk
karena kemarin udah kejadian, besoknya langsung berobat. Langsung medical check up. Iya, karena itu juga harus diperhatiin ya. Iya, betul. Nah, teman-teman yang lain paham nggak soal-soal kayak begini? Sama teman-teman juga. Udah tahu ya? Iya, udah tahu. Karena kan nggak mungkin kalau ada apa-apa tahu-tahu didiemin nanti malah sakit gitu kan. Iya. Nah, Pak Haryadi, soal kesejahteraan, soal perhatian itu kan bukan cuma soal apa ya, penghasilan ya, asuransi kesehatan atau lain-lainnya, tapi juga bentuk perhatian dan komunikasi. Apa kira-kira yang dilakukan oleh dinas yang bisa melibatkan juga teman-teman yang ada di kelurahan sehingga lebih solid dan guyup gitu, Pak? Baik, memang Pak Kadis seringkali melakukan sidak ke lokasi, bukan hanya sekedar sidak di dalam memantau tugas, tapi mereka juga menanyakan apakah sudah makan atau belum. Nah, kemudian diperhatikan, termasuk juga keluarganya gimana, apa sekolah atau tidak. Nah, kami pun juga di Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan aksi sosial ya dari karyawan untuk PHL. Ya, seperti misalkan santunan bagi yang ada ya? Ada santunan yatim ya bagi ada orang tua yang meninggal gitu. Itu kita lakukan seperti itu. Ya, oke, syukurlah. Yang penting Mas Dadan dijaga terus ya kesehatan. Karena nasib Jakarta ada di tanganmu juga loh. Iya, ya pesannya sih satu. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Oke, ini kenang-kenangan, kita foto-foto dulu ya, bertiga ya, buat lihat sini semua sama-sama. Oke, 1, 2, sekali lagi 1, 2. Oke, Mas Dadan terima kasih, Farid terima kasih, sukses buat Anda semua dan pemirsa, sampai jumpa dalam DKSO yang akan datang. Bye bye.